Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau masalah muamalah Ustaz banyak sekali sebenarnya, pertanyaan pasti banyak karena banyak masalah-masalah yang kita alami. Kalau untuk kali ini saya hanya mungkin ada 3 pertanyaan. Pertama, jadi biasa itu umpama pohon mangga kan sudah matang semua, sudah mengkal atau gimana. Nah, ini biasa ada pembeli itu dia udahlah saya beli semua ini sekian. Nah, terus sepakat antar pemilik dengan dengan pembeli. Ini tanpa dihitung, tapi dia sudah pokoknya ini semua buahnya saya beli umpama 100.000 contoh seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, biasa kita di toko itu ada biasa apabila pecah berarti umpama barang pecah belah mungkin ya. Pecah berarti dianggap membeli. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga begini, ini masalah biasa kita seumpama contoh, saya menyewa satu tempat, anggap umpama itu cucian mobil umpama contohnya, seumpama sewa 50 juta umpama contoh setahun. Nah, sudah sepakat. Nah ini kemudian saya kerjasama lagi dengan orang yang punya peralatan umpama cuci mobil. Saya ini hanya pemodal, artinya saya menyewa tempat, saya kerjasama dengan orang yang punya peralatan, punya tenaga kerja, dan punya urusannya itu mereka semua siapkan, termasuk mungkin makan. Nah, saya hanya pemodal. Nah, kesepakatan itu begini, dari penghasilan setiap hari umpama itu berapapun itu hasilnya, itu seumpama yang punya alat ini 70%, saya 30%. 10%. Nah, bagaimana kalau seandainya cukup setahun, karena mungkin orang yang cuci mobil itu kenalan kurang, sampai setahun full itu dengan kesepakatan tadi 70%, 30%. Nah, modal saya tidak kembali dari setiap penghasilan per hari itu 30%. Nah, itu saat itu. Nah, tidak kembali. Umpama saya sewa 50 juta. Ternyata akhir tahun dari hasil itu cuma 40 juta contohnya. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi antara saya dengan yang penyedia alat-alat itu, pokoknya mereka semua yang tanggung. Saya hanya pemodal itu Ustaz. Nah, itu 3 pertanyaan demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab yang terakhir dulu. Yang terakhir ini sistem mudharabah atau syarikah mudharabah. Itu nanti ada pembahasannya Pak. Syarikah mudharabah ini di mana kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan apakah itu mudharabatul ain, di mana satu ngasih modal, satu pengelola. Paham Pak? Dengan sistem bagi 70-30. 30 untuk pemodal, 70 untuk si pengelola. Paham? Ini tidak mengapa. Paham? Kenapa? Karena keuntungan itu dari hasil, bukan dari uang yang masuk. Yang banyak terjadi kan Pak, uang yang masuk kan? Uang yang masuk 100. Nanti dari 100 ini dikasih 30%. Nah, ini riba. Paham? Kalau sistem bagi hasil yang seperti Bapak tadi ceritakan, ini mudharabah yang syar'i. Paham? Qadarullah nih Bapak menghitung mendapatkan tidak sesuai dengan modal yang masuk. Nah, itu resiko Pak. Paham? Bapak masukin 50 juta, ternyata dalam setahun hanya dapat 25 juta, itu resiko. Paham? Bapak karena siap menerima keuntungan, maka siap juga menerima kerugian. Paham? Karena kata Rasulullah, nanti akan ada hadisnya, al-kharaju bid-doman. Orang yang akan mendapatkan manfaat, maka siap-siap juga menerima kerugian. Kalau Bapak hanya siap menerima keuntungan, ini riba. Paham? Ketika ada masalah di tengah jalan ini, macet usaha ini, terus Bapak minta si pengelola untuk mengembalikan uang 50 juta itu, Bapak transaksi ribawi. Paham? Karena uang itu sudah dipakai untuk nyewa tempat 50 juta, ternyata hasilnya setahun 25 juta saja, tunggulah tahun berikutnya lagi. Mungkin di tahun ketiga baru Bapak bisa menikmati hasilnya. Paham? Dan seterusnya.
Ternyata setiap tahun nambah lagi 50 juta untuk sewa tempat. Berarti rugi nih. Maka bapak ya sudah, siap menerima keuntungan, maka siap pula menerima kerugian. Paham? Bapak, maka bapak harus pintar kalkulasi di sini. Kayaknya rugi nih, saya nggak mau. Paham? Tapi siap-siap untuk rugi. Paham? Pertanyaan yang kedua tadi Pak, tentang apa? Tentang barang pecah belah tadi. Di toko ada tertulis, jika memecahkan berarti tandanya membeli. Ini transaksi yang tidak benar. Kalau orang nggak sengaja, masa harus dipaksa untuk beli? Paham? Kalau mau, ya tanggung jawab saja. Kalau sekiranya barang itu masih bisa dimanfaatin separuh, maka ya dibebankan ke yang mecahin tadi separuhnya lagi. Nggak bisa langsung, kamu harus beli. Paham? Maka ini memaksa sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Paham Pak? Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi mengenai mangga. Kalau sekiranya mangga ini sudah ada kelayakan, taruhlah dia mau jual untuk mangga pecel, mangga untuk ulek sambal itu Pak ya. Berarti sudah layak. Nah, kalau nanti sistem taksir, maka Bapak siap-siap nanti rugi. Paham? Siap-siap rugi. Bapak mungkin ditaksir sama si tengkulak tadi ini sekitar 1 pikul aja. Ternyata ini ada 1 ton. Bapak rugi. Maka yang terbaik ya sudah Bapak turunin dulu, kemudian jual nanti sistem takar atau sistem timbang. Paham? Karena kalau sistem taksir itu kemungkinan istilahnya judi-judian lah. Kadang untung, kadang rugi. Kalau tadi sudah layak Pak, sudah ada kelayakan, berarti boleh sistem taksir kayak gitu. Tapi kalau masih pentil-pentil gitu, masih kembang, nah ini nggak boleh. Nah, ada yang lain Pak? Bismillah. Pak Ustadz, yang tadi terkait dengan jual beli ke teman sendiri gitu. Misalkan kita jual mobil nih atau motor lah, di grup misalkan kan, jual motor 20 juta misalkan. Nah terus ada teman dekat, aku minat nih gitu kan, tapi perlu dua hari gitu kan, 2 hari. Oke 2 hari. Tapi dalam 2 hari itu ada teman lain gitu ya, yang mau menawar lebih tinggi jadi 21 juta misalkan gitu kan. Dan mungkin yang jual juga lagi perlu gitu ya. Nah itu gimana? Karena nanti akan ada hubungan kurang bagus dengan yang tadi yang udah booking gitu. Tapi nggak ada DP ya. Tapi kalau ada DP kan mungkin itu. Tapi ini nggak ada DP juga. Nanti ada pembahasan tentang DP gitu ya. Pak. Baik. Makasih. Seperti itu Bapak langsung bisa mempersempit saja syaratnya tadi, ikatannya tadi. Pak bisa nggak 1 hari saya nunggu Bapak berpikir? Karena ada yang mau menawar juga. Bisa nggak Pak 1 jam? Paham? Saya tunggu kepastiannya. Nah, Bapak tinggal lobby lagi dia. Kalau dia bilang saya nggak bisa Pak 2 hari baru bisa berikan kepastian. Oh maaf kalau kayak gitu, saya nggak bisa, saya butuh uang nih. Kalau nunggu lagi 2 hari, Bapak nggak usah ngasih tahu ada yang mau nawar, nggak usah. Sampaikan saja, saya nggak bisa kalau 2 hari, saya maunya 1 jam atau setengah jam, setengah menit gitu. Bapak langsung ini. Jangan sampaikan dulu ke dia bahwa ada yang mau nawar nih dengan harga tinggi. Bapak kalau nggak cepat-cepat diambil orang nih. Nanti dia tergesa-gesa jadinya, nggak mikir-mikir lagi kan Pak. Yang lain Pak, nggak ada lagi? Nanti ada pembahasan pegadaian. Itu. Ada yang syar'i, ada yang riba. Iya nanti ada Pak. Tenang aja. Nggak ada lagi Pak ya? Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika.